Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur. Kita wajib berterima kasih kepada Allah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan dalam sebuah kajian yang insya Allah kajian ini kajian yang membawa barokah, kajian yang akan membawa perubahan dalam hidup Anda, di mana dalam kajian ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting, yang mana hal ini berkaitan tentang bagaimana ketika seseorang itu rezekinya ingin lancar, urusan yang begitu rupak, masalah yang begitu menghimpit, hutang yang begitu mencekik, insya Allah akan tuntas ketika Anda mengetahui tentang hal yang nanti akan saya sampaikan. Maka dari itu silahkan sejenak Anda tenangkan hati Anda, simak kajian ini baik-baik, karena biar Anda tidak hanya sepotong dua potong memahami apa yang akan saya sampaikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, senantiasa istiqomah. Saya selalu mendoakan Anda semua, semoga umur Anda dipanjangkan oleh Allah, rezeki Anda dilancarkan oleh Allah, urusan Anda dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat Anda juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akan menyampaikan kajian pada video kali ini, silahkan bagi Anda yang menonton video ini, ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir. Jangan lupa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar. Dan silahkan, barangkali Anda punya keluarga, ajak keluarga Anda untuk menyimak kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, amin ya rabbal alamin. Perlu para jamaah ketahui bahwa dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang mana dalam hadis ini ditulis, bunyi hadisnya adalah seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. An Thauban qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna rajula la yahrumar rizqa bidzambi yusibuhu. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah berkata bahwa sesungguhnya seorang mukmin akan terhalang baginya sebuah rizki karena sebuah dosa. Dari sini bisa kita pahami bahwa Rasulullah ini sudah mewanti-wanti kepada kita umatnya. Dalam kata lain, ketika seseorang melakukan sebuah dosa, maka sama saja dia sedang membuat satu benteng, yang mana benteng tersebut itulah yang akan menjadi benteng yang menghalangi rizki seseorang. Maka misalnya, mohon maaf, bukan saya berarti sedang menuduh Anda pelaku dosa, tidak. Kita lihat diri kita baik-baik para jamaah, kita introspeksi.
Kira-kira dari kita lahir sampai sekarang ini, dari kita balik sampai detik ini, kira-kira berapa dosa yang kita lakukan? Kalau dari lahir mungkin kejauhan, dari kita bangun saja, dari kita bangun sampai kita mau tidur, kira-kira berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa larangan Allah yang kita lakukan? Berapa perintah Allah yang tidak kita kerjakan? Maka misalnya ada satu hal penting yang mana kita sama-sama mengetahui para jamaah bahwa yang namanya sholat 5 waktu itu kan wajib. Jadi yang namanya kewajiban itu kalau definisi secara fikih itu barang siapa melakukannya mendapatkan pahala, ketika dia meninggalkan maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, kira-kira para jamaah misalnya kita lihat diri kita baik-baik, pernah nggak kita meninggalkan sholat? Mungkin karena kelalaian kita atau karena memang rasa malas dalam diri kita inilah yang kemudian kita pernah meninggalkan sholat meskipun 1 waktu. Ini sangat berbahaya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, bisa jadi dosa kita meninggalkan sholat yang pernah kita lakukanlah itu yang menjadi penghalang rezeki sampai detik ini. Maka perlu saya sampaikan dalam sebuah kitab yang bernama Kitab As-Shalah halaman 7 disebutkan di sini bahwa wa man tahawwana bis-shalah aqabahullahu bi khamsi asrata uqubatan. Orang yang meninggalkan sholat atau orang bukan hanya meninggalkan, menyepelekan. Ini sudah waktu sholat nanti aja deh, sampai kemudian dia meninggalkan sholat. Wa man tahawwana ini menyepelekan ya, menyepelekan atau menggampangkan sholat ntar aja, begitu ada adzan ntar aja gitu kan. Saya lagi kerja, saya lagi dagang, ntar aja sholat mah waktunya masih banyak. Itu sama saja orang yang menggampangkan. Kata kitab ini, wa man tahawwana bis shalah aqabahullahu bi khamsi asrata aqobatan. Orang yang menggampangkan sholat, dia akan mendapatkan 15 azab, 15 akibat. Sita fid dunya, 6 akibat akan dia dapatkan bagi orang yang menggampangkan sholat, bagi orang yang meninggalkan sholat itu 6 azab akan diberikan oleh Allah ketika dia masih di dunia. Wa salasi indal maut. Yang ketiga, Allah akan memberikan azab ketika dia akan meninggal dunia. Wa salasi inda khuluhihi fil qabri. Dan yang ketiga akan diberikan ketika orang itu masuk ke dalam kubur. Wa tsaniyatu tumha siyamas sholihin. Nah, wasalasi inda liqa'i rabbih, dan yang azab yang ketiga dia akan dapatkan ketika dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan fokus 6 akibat, 6 azab bagi seseorang yang pernah meninggalkan sholat, ya kan? Atau menggampangkan sholat. Fa ammal lawati fid dunya fal ula tunza'u al barakata min umrihi. Azab pertama bagi orang yang pernah meninggalkan sholat, kemudian dia mendapatkan dosa dari perbuatan itu. Yang pertama, fal'ula tunza'u al-barakatu min umrihi. Dia akan mendapatkan azab dari Allah berupa tidak ada berkah dalam umurnya. Na'udzubillah min dzalik. Min umrihi wa rizkihi. Umurnya tidak barokah, ya kan. Jadi setiap orang itu kan punya waktu yang sama. Punya waktu yang sama, yaitu 1 hari 24 jam. Ada yang punya 1 hari 24 jam. Bisa baca sholawat ribuan kali, bisa ibadah ini, bisa ibadah itu.
umurnya digunakan untuk buat usaha, usahanya maju, umurnya digunakan untuk jualannya maju, sukses, laris, ya kan. Jadi ada barokah, ini yang mahal sekali dalam hidup seseorang, itu barokah. Maka ketika seseorang itu ingin umurnya barokah, jangan pernah menggampangkan yang namanya sholat. Wathaniyatu tumha siyamas sholihina min wajhihi. Kemudian yang kedua, orang yang menggampangkan sholat itu akan dihilangkan, akan dihilangkan tanda kesolehan dari wajah orang tersebut. Ya orang soleh itu, ya Allah, gitu kan ya, dipandang wajahnya itu sejuk, adem, nyenengin gitu kan. Kalau orang yang menggampangkan sholat, dilihat wajahnya aja ya gimana sih, nggak enak gitu kan, betein, bikin mager kalau bahasa anak mudanya itu. Sehingga yang namanya orang wajahnya nggak enak ya, rizkinya juga nggak enak, di kerjaan ya nggak enak, jualan ya mungkin kurang laku karena orang wajahnya, lihat wajahnya aja nggak enak gitu kan. Nah, kemudian watsalisatu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajjiruhu Allahu 'alaiha. Orang yang menggampangkan sholat ini akan mendapatkan akibat azab, bahwa semua amalnya tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang menggampangkan sholat, puasanya, hajinya, sodakohnya. Nah, ya kadang ada orang misalnya, ada orang rajin, wah Ustadz saya nggak usah sholat, yang penting saya rajin sedekah. Ya itu tadi, kullu amalin, semua amal ibadahnya tidak akan diberikan pahala oleh Allah ketika orang itu masih menggampangkan yang namanya sholat. Kemudian warrabi'atu la yurfa'u lahu du'a'u ila samai. Nah ini yang keempat, orang yang menggampangkan sholat, menyepelekan sholat, itu doanya tidak akan diangkat ke langit, apalagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Anda lagi rizkinya sulit, rizkinya sempit, memang semua doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada tanda kutip. Ketika seseorang itu meninggalkan sholat, menggampangkan sholat, menyepelekan sholat, maka jangankan doanya dikabulkan, diangkat ke langit saja tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wal khamisatu laisa lahu khaddun fid du'a'is sholihin. Kemudian yang nomor 5, wal khamisatu laisa lahu khaddun fi du'a'is sholihin. Dia tidak akan pernah mendapatkan bagian ketika ada orang soleh, wali Allah, para ulama berdoa min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang yang menggampangkan sholat atau yang meninggalkan sholat ini tidak mendapatkan bagian dari doa itu. Naudzubillah min dzalik. Wasadisatu tukhraju ruhuhu bi ghairi iman. Dan yang keenam, orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan dicabut ruhnya dari tubuhnya tanpa membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Ini penting saya sampaikan para pemirsa, bahwa bagi kita misalnya pernah ya namanya orang kadang pernah males, banyak masalah jadi males sholat, ya kan? Ini kan kita melakukan sebuah dosa. Lantas bagaimana kita taubat dari dosa kita yang pernah meninggalkan sholat? Nah ini penting agar dosa kita yang meninggalkan sholat ini diampuni oleh Allah, sehingga mungkin dosa yang kita lakukan karena kita meninggalkan sholat inilah penyebab rezeki kita sulit, hidup kita nggak karuan, keluarga kita berantakan, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah misalnya cukup beristighfar? Tidak.
ada dosa-dosa yang memang dosa tersebut itu bahasanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak istighfar. Tapi dalam kasus ini, yaitu kasus dosa karena meninggalkan sholat, ada dua hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda tetap beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Anda harus mengqadha sholat yang pernah Anda tinggalkan. Kalau Anda hanya beristighfar tanpa mengqadha sholat yang pernah Anda tinggalkan, yang mana Anda meninggalkan sholat ini tanpa udzur, ya, tanpa udzur, maka ya dosa sholat itu akan tetap mengikuti kita, sehingga mungkin rezeki kita seret dan banyak hal lah dalam kehidupan kita yang gak baik-baik, yang mungkin ini akibat dari kita meninggalkan yang namanya sholat. Maka yang harus Anda lakukan, yang pertama, Anda berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kita cara tobat kita dari pernah kita meninggalkan sholat lima waktu. Maka misalnya, Ustadz, saya mungkin nggak ingat berapa jumlah sholat yang pernah saya tinggalkan. Dulu waktu saya muda saya jarang sholat, saya baru rajin sholat ketika sudah tua. Gimana cara qadhonya, Ustadz? Nah, ini di pesantren, ya, karena saya memang santri, di pesantren itu biasanya diajarkan cara qadha sholat, ya, cara qadha sholat. Jadi misalnya gini, Anda nggak tahu nih jumlah sholat yang sudah pernah Anda tinggalkan berapa rakaat dari umur, misalnya dari umur 15 tahun sampai 30 tahun atau 25 tahun, itu kan berapa hari, berapa waktu sholat yang kita tinggalkan. Lantas cara qadhonya gimana? Jadi misalnya Anda sholat, ada waktu zuhur, misalnya adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan waktu zuhur. Anda sholat zuhur dulu. Yang pertama Anda sholat zuhur, niatnya seperti biasa, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu sholat zuhur pertama, ya kan? Kemudian setelah Anda salam, dari Anda melakukan sholat zuhur yang adaan lillahi ta'ala, artinya Anda melaksanakan sholat zuhur untuk waktu itu. Setelah salam Anda berdiri, kemudian Anda niat sholat qadha zuhur, usolli fardhu zuhri, ya. Kalau tadi adaan, karena ini Anda qadha, usolli fardhu zuhri qadhaan, ya, qadhaan arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur qadha 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Begitu juga ketika sholat asar. Begitu sholat asar pertama, salam, kemudian Anda melakukan sholat asar yang kedua, niatnya qadha. Maghrib juga gitu. Pertama sholat maghrib yang untuk waktu itu, setelah salam berdiri lagi sholat, itu kan. Terus baru sholat qadha. Isya juga seperti itu. Atau misalnya karena Anda jamaah di masjid, ya kan, setelah Anda salam dari sholat yang pada waktu itu Anda lakukan, setelah baca zikir dan lain-lain, baru Anda sholat qadha. Jadi double, Anda melakukan 2 sholat dalam satu waktu. Yang pertama Anda sholat untuk adaan untuk waktu itu, yang kedua Anda melakukan sholat qadhaan untuk waktu itu. Ini yang diajarkan oleh guru-guru saya di pesantren itu seperti itu. Sehingga ya namanya orang tobat, ya, orang tobat agar kita diampuni dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada perubahan, bukan hanya beristighfar. Kayak misalnya orang mencuri, apakah cukup beristighfar? Tidak, tapi perbuatannya harus dirubah, kan seperti itu. Jadi dengan melakukan sholat qadha, dengan melakukan istighfar, itu adalah bentuk tobat, bentuk kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mana dosa ini ditimbulkan karena pernah
kita meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Insya Allah jika ini Anda lakukan, jika ini Anda kerjakan, yang mana karena dosa inilah yang menjadi penghalang rezeki Anda yang sekarang seret, silahkan buktikan sendiri setelah Anda melakukan hal ini, setelah Anda mengamalkan hal ini. Bismillah, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, artinya penghalang-penghalang rezeki dalam diri kita ini akan dihilangkan oleh Allah karena kita benar-benar bertobat kepada Allah, karena kita benar-benar meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berapapun dosa yang kita miliki insya Allah Allah ampuni, sehingga selama pada periode sebelumnya kita dihalangi, dikasih tembok oleh diri kita sendiri, begitu dosa-dosa, begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan menjadi tembok penghalang rezeki kita, temboknya dihilangkan oleh Allah sehingga rezeki berdatangan min haitsu la yahtasib. Semoga bermanfaat, dan bagi para jamaah yang ingin ikhtiar melalui Airuqyah Jalbi Rizki, Airuqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, dibacakan sholawat ribuan, sholawat nariyah, sholawat arzak, sholawat mal, yang insya Allah kemanfaatannya sangat banyak sekali. Ya, salah satunya Anda yang rizkinya seret, ibadahnya males itu kan, atau hutangnya banyak, insya Allah berkah Airuqyah Jalbi Rizki ini, hati Anda akan ditenangkan oleh Allah, pikiran Anda akan dipadangkan oleh Allah, sehingga untuk ibadah enak, pikiran enak, sehingga jalan keluar dari segala permasalahan Anda ini akan mudah Anda dapatkan. Atau misalnya Anda punya usaha, terkadang orang itu rezekinya sulit juga diganggu oleh jin penghalang rezeki, santet, pelet, romo gandul, atau apapun itu yang tidak baik dalam kehidupan Anda, insya Allah akan hilang berkah Al-Quran. Al-Quran syifa. Atau Anda yang punya anak nakal, belum dapat jodoh misalnya, atau Anda yang punya problem dalam kehidupan Anda, silahkan bisa ikhtiar melalui Airuqyah Jalbi Rizki. Tidak ada harganya. Kalau mau infak seikhlas Anda, untuk pemesanan bisa klik link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.